Kelima orang yang sedang berada di ruang tamu sedang harap-harap cemas menunggu Kasih dan Rangga keluar dari dalam kamar. Kenapa mereka lama sekali? Dava tidak sabaran. Iya. Lagi ngapain sih di dalam? Kok lama banget? Nada juga tidak sabaran. Udah tunggu aja dulu. Jangan gerusa-gerusu, ucap Bu Erni. Tak berapa lama Kasih dan Rangga keluar dari kamar. Gimana Mbak hasilnya? Tanya Nada penasaran. Kasih dan Rangga saling toleh lalu tersenyum. Garis 2. Ujar Kasih seraya menunjukkan alat tes kehamilan. Sebentar lagi aku akan dipanggil papa, ujar Rangga sambil memeluk istrinya. Ibu bahagia mendengarnya, ucap Bu Erni. Seneng banget, akhirnya aku akan punya keponakan. Kasih ikut bahagia. Akhirnya jadi om juga. Sambung Dava. Rangga, cepat beritahu kedua orang tuamu tentang kabar bahagia ini. Aku dan Kasih sepakat untuk memberitahu mama dan papa di saat ulang tahun pernikahan mereka, ujar Rangga. Ya sudah kalau begitu. Ibu menurut saja. Kasih, dijaga kandungannya ya nak. Jangan pecicilan. Nasihat Bu Erni. Iya Bu, jawab Kasih. Suami istri sama aja lah Bu. Pecicilan, ucap Dava mengadu. Heh, maksudmu apa bicara seperti itu? Protes Rangga. Ya tidak kenapa-kenapa. Kau pasti paham apa maksudku. Makanya cepat menikah biar kau tahu rasanya. Nanti saja aku menikah, aku akan menunggu nadaku. Ujar Dava yang tersenyum sendiri. Sontak saja Dava langsung mendapatkan lirikan tajam dari Rangga. Nada memang akan menikah. Tapi, bukan kau yang akan menjadi suaminya. Bu, lihat menantu ibu ini. Posesif. Aduh Dava lagi. Sudah Nada belum boleh menikah jika pendidikannya belum selesai. Minimal ajak ibu naik pesawat dululah. Canda Bu Erni. Rangga mengejek Dava, tapi hal tersebut tidak membuat Dava berkecil hati karena tanpa sepengetahuan Kasih dan Rangga, Dava bisa mendekati Nada lewat Bu Erni. Sudah sore Bu, kami pulang dulu ya. Pamit Kasih. Hati-hati loh nak. Jangan kecapean, banyakin istirahat dan jangan lupa makan yang bergizi. Ini anak pertama kamu dan Rangga bahkan cucu pertama ibu dan orang tua suamimu. Bu Erni mewanti-wanti anaknya. Iya Bu. Kasih mengerti. Mereka pun akhirnya pulang, Nada tanpa diperintah langsung membereskan bekas gelas dan beberapa piring kotor yang ada di atas meja. Kamu mau sama Dava, nak? Tanya Bu Erni iseng. Kalau jodoh ya gimana lagi Bu? Tapi umur kalian selisihnya jauh banget loh. Kamu masih 18 tahun, Dava sudah 28 tahun. Ya gak apa-apa Bu. Umur bukan patokan seseorang untuk menjalin hubungan. Tuhan telah menggariskan jodoh kita. Ya masih mending dapat jodoh, kalau enggak. Lagian Dava gak kalah ganteng kok sama kakak iparmu. Dia baik, lucu dan berani menghadap ibu secara langsung. Mbak Kasih dan Mas Rangga jangan sampai tahu kalau aku suka berkirim pesan dengan Mas Dava ya Bu. Kasihan Mas Dava dimarahin sama Mas Rangga. Mas Rangga enggak jahat loh, nak. Mas Rangga sudah menganggap kamu sebagai adiknya, itu artinya dia mau menjaga kamu dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Iya Bu. Nada mengerti, ucap Nada. Nada melanjutkan pekerjaan rumahnya, gadis ini pergi mencuci beberapa piring kotor di dapur. Beda dengan keluarga Kasih yang tengah berbahagia atas kehamilan Kasih. Keluarga Pak Rahman merasa sedih karena mereka harus kehilangan satu bidang tanah milik keluarga mereka. Kenapa sih Bu harus dijual? Tanya Mia tidak terima. Ibu terpaksa menjual tanah itu Mia. Bapak harus mengembalikan uang milik desa. Udahlah, ikhlasin aja. Yang penting Bapak udah gak punya sangkutan lagi sama dana desa. Ujar Dito. Kamu itu kalau ngomong ya gampang. Dasar tidak berguna. Cibir Mia. Kamu itu kapan berubahnya Mia? Lama-lama aku bosan sama kamu. Dito beranjak pergi dari ruang tamu. Pria ini memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Kenapa kamu? Tanya Bu Rima heran. Lama-lama aku bosan sama Mia. Tidak bisa diatur, begitu juga dengan ibu bapaknya. Kamu anak ibu satu-satunya Dito.
Biar bagaimanapun ibu mau cucu sebagai penerus garis keturunan kita. Melihat keadaan Mia yang sekarang, rasa-rasanya jauh dari harapan. Ibumu benar Dito, lagian siapa juga yang mau punya keturunan dari orang-orang seperti itu. Pak Fahmi ikut bergabung di ruang tamu. Aku juga aslinya udah muak Pak. Malu sama warga kampung dan sekarang aku gak bisa melanjutkan kuliahku secara offline. Aku benar-benar malu. Ingat ya Dito, sampai kamu belum memiliki anak, Bapak tidak akan memberikan warisan apapun padamu. Apalagi kamu masih sama Mia, ucap Pak Fahmi tegas. Benar itu Dito. Jika kami memberikan kamu warisan sekarang, pasti akan dihabiskan Mia sama keluarganya. Timpal Bu Rima. Dito mengiyakan, lagian pria ini juga tidak mau harta milik keluarganya dikuras oleh keluarga Pak Rahman yang mata duitan. Berpindah ke cerita rumah tangga Kasih dan Rangga. Pasangan suami istri yang sedang berada di kamar ini sibuk membuka ponsel mereka, mencari tahu tentang pertumbuhan janin. Lucu banget, kayak kecebong. Ucap Rangga. Iya mas. Lucu banget, aku bahagia banget. Akhirnya aku hamil juga. Perbanyak bersyukur sayang. Semakin kita banyak bersyukur, makin banyak nikmat bahagia yang kita rasakan, ujar Rangga. Iya mas. Ngomong-ngomong, kapan acara ulang tahun pernikahan Papa dan Mama? Minggu depan. Mas udah gak sabar mau ngasih tahu Mama dan Papa. Mereka pasti bahagia. Iya mas. Aku juga gak sabar. Pasangan yang tengah berbahagia ini kembali sibuk membaca tentang kehamilan. Beda lagi dengan Dava yang malam ini sedang asyik berbalas pesan dengan nada. Heran sama Rangga, galak bener dia. Bu Erni aja bisa nerima aku, kok dia sok-sokan menghalangi aku untuk dekat sama Nada, ucap Dava yang bicara pada dirinya sendiri. Tiba-tiba saja Dava terkejut dengan pikirannya sendiri. Astaga, apa jangan-jangan Rangga udah ada planning menjodohkan Nada dengan anak atau kliennya yang ganteng dan kaya raya sama seperti dia. Bergetarlah dada Dava, melihat sikap Rangga selama ini membuat tebakannya yang barusan adalah alasan yang paling masuk di akal. Aduh, matilah aku. Dava menepuk jidatnya. Aku tahu betul kumpulan Rangga orang-orang penting semua. Dava mulai sibuk mondar-mandir di dalam kamarnya, pria ini memikirkan cara bagaimana Nada bisa jatuh ke dalam pelukannya setelah gadis itu menyelesaikan pendidikannya nanti. Kelima orang yang